Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus, masih bersama Bu Amel. Nah, topik bahasan kita hari ini adalah kita akan membahas mengenai kesetimbangan asam basa, ya. Apa itu kesetimbangan asam basa? Nanti kita akan mempelajari berbagai macam reaksi asam basa, mulai dari netralisasi, buffer, kemudian hingga nanti dihidrolisis. Nah, konsep ini menjadi konsep yang sangat dasar untuk memahami tentang kondisi pH suatu larutan gitu ya. Nah, baiklah adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai berbagai macam pengertian mengenai asam basa. Nah, pada sesi ini semuanya adalah tentang aplikasinya. Nah, hal yang paling mendasar yang perlu kalian pahami itu adalah kita akan membuat persamaan kesetimbangan dari ion yang terbentuk dari reaksi air. Ya, jadi kalau kita gambarkan struktur Lewis dari air, suatu molekul air gitu ya, bahwa di sini oksigen gitu ya, oksigen mengikat dua atom H, ya, dia masih punya dua pasang elektron bebas. Ya, kalau kita punya dua molekul, ingat ya, kalau berdasarkan Lewis gitu ya, maka situs aktifnya di sini adalah siapa? Pasangan elektron bebas itu akan sangat suka menyerang yang bagian lemah dari lawannya. Nah, di sini berarti siapa? Di sini adalah atom H dari molekul H2O lainnya. Nah, di sini Bu Amel kasih warna yang berbeda ya. Molekul air yang berwarna hitam dan molekul air yang berwarna biru untuk memudahkan pengamatan. Oke. Kita sudah tahu tadi bahwa nanti yang kaya akan elektron menyerang yang lemah gitu ya, atau yang sedikit dengan elektronnya. Berarti di sini siapa? Yes, thread. Ya, maka pasangan elektron bebasnya akan menyerang H, alias nanti hanya akan diikat oleh H2O yang berwarna hitam ini. Nah, perhatikan di sini. Ya, antara O dan H yang berwarna biru sebenarnya ini kan ada pasangan elektron bebas. Ya kan? Sepasang elektron bebas. Nah, sepasang elektron bebas ini yang akan diberikan kepada atom O itu sendiri. Sehingga nanti akan terjadi reaksi ionisasi seperti ini gitu ya. Yang pertama kita tinjau dulu dari molekul H2O yang berwarna hitam. Dia semula seperti ini. Ya kan? Kemudian karena pasangan elektron bebasnya itu digunakan untuk mengikat atom H dari molekul H2O yang berwarna biru gitu ya. Maka kita lihat di sini, yang semulanya netral kemudian menjadi apa? Karena dia memberikan pasangan elektron bebasnya sehingga dia menjadi apa? Yes, menjadi bermuatan positif. Sementara molekul H2O yang berwarna biru ini, kan dia ketambahan elektron yang semulanya harusnya ada ikatan kemudian diberikan ke sini sehingga apa? Sehingga dia menjadi apa? Kelebihan pasangan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Inilah cikal bakal terbentuknya OH- dan H3O+. Oke, reaksi ini terjadi dalam suatu kesetimbangan, artinya bisa bolak-balik. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan persamaan kesetimbangannya. Yuk, masih ingat kan? Tetapan kesetimbangan disimbolkan dengan huruf apa? Yes, dengan K, gitu ya. Tetapan kesetimbangan adalah apa? Hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaktan. Ya, di sini kita lihat H3O+ itu bertindak sebagai produk. Berarti K akan sama dengan apa? H3O+. Ada lagi nggak produknya? Yes, ada OH- ya, sehingga bagian pembilangnya gitu ya adalah H3O+ dikalikan dengan OH-. Ingat, yang di sini yang dikalikan adalah konsentrasinya. Ya, jadi konsentrasi H3O+ dan konsentrasi OH- dibagi dengan siapa? Dibagi dengan produknya, yaitu siapa? H2O.
Nah, kalau misalkan Bu Amel kali silang, ya, Bu Amel pindah nih H2O-nya ke K, gitu ya. Sehingga kita bisa menuliskan persamaannya apa? K dikali dengan konsentrasi H2O, itu akan sama dengan konsentrasi H3O plus dikalikan dengan konsentrasi OH minus. Nah, ini loh adik-adik ya yang selanjutnya muncul sebagai apa? Ketika tetapan kesetimbangan air atau K dikalikan dengan konsentrasi H2O, maka kita sebutnya sebagai tetapan kesetimbangan air atau kita simbolkan dengan KW. Ya, di sini adalah apa? W-nya adalah water, gitu ya. Nah, kita lihat KW akan sama dengan apa? Konsentrasi H3O plus ya, dikalikan dengan konsentrasi OH minus. Oke, berarti kalau ditanya apa? Apa rumus dari tetapan kesetimbangan air? Rumus dari tetapan kesetimbangan air adalah konsentrasi H3O plus dikalikan dengan konsentrasi OH minus. Oke, kalau kita gunakan teori asam Lewis yang paling sederhana, kita juga bisa menuliskan reaksi kesetimbangan air ini gitu ya. Dengan cara apa? H2O itu akan terurai menjadi H plus dan OH minus. Ini sama. Ya. Nah, yang ini gitu ya yang kita sebut dengan reaksi autoionisasi. Keduanya adalah reaksi autoionisasi. Jadi kalau misalkan ditanyakan apa itu reaksi autoionisasi? Autoionisasi air gitu ya. Ya ini, tuliskan saja reaksi pembentukan H3O plus dan OH minus atau H plus dan OH minus. Nah, dengan kata lain kita lihat di sini ini H2O, ini H3O plus berarti setara dengan H plus OH dengan OH. Berarti apa? Konsentrasi H3O plus itu sama dengan konsentrasi H plus. Sehingga rumus dari tetapan kesetimbangan air ini akan sama dengan apa? KW sama dengan konsentrasi H plus dikalikan dengan konsentrasi OH minus. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih tetapan kesetimbangan air, berapa sih angkanya. Nah, kita bisa gunakan data. Misalkan yang kita gunakan adalah data yang paling umum atau dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata pada suhu 25 derajat Celcius, ya, ionisasi air murni itu menghasilkan ya, ion H3O plus atau ion H plus sebesar 1 kali 10 pangkat minus 7. Ya, sedangkan OH minusnya juga sama ternyata, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 7. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, dengan kata lain gitu ya, dengan kata lain, kalau ini angka kita masukkan, maka KW akan sama dengan apa? H plusnya, konsentrasi H plusnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. OH minusnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Maka KW-nya akan sama dengan berapa? Yes, KW standar itu adalah 10 pangkat minus 14 ya. Ini yang bisa kita pakai. Bagaimana Bu jika dilakukannya itu menggunakan air murni yang pada suhu yang berbeda? Maka nanti tetapan KW-nya pun akan berbeda. Tapi umumnya kita anggap dia pada suhu 25 derajat Celcius. Yuk kita lihat contoh soalnya. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalian ingin menganalisis berapa konsentrasi ion OH minus atau ion hidroksida dalam larutan amonia pembersih rumah? Ya, yang memiliki konsentrasi 0,0025 molar. Nah, pertanyaan adalah hitunglah konsentrasi ion H+. Oke, kita dikasih clue di sini. Ya, konsentrasi ion OH minusnya adalah 0,0025 molar. Pertanyaannya, berapa konsentrasi ion H+? Maka bagaimana cara pengerjaannya? Yes, kita ingat bahwa KW sama dengan konsentrasi H plus dikalikan dengan konsentrasi OH minus. Ya, dimana kalau kita ubah karena kita sudah tahu apa nih di sini KW tahu nggak? Ya, KW tahu tadi kita udah dapat berapa? 10 pangkat min 14 karena itu suatu tetapan maka nilainya tetap gitu ya. Kemudian lihat di sini, yang dicari siapa? Konsentrasi H plus, konsentrasi OH minusnya diketahui nggak? Yes, diketahui yaitu berapa? 0,0025
molar. Dengan kata lain, konsentrasi H+ itu akan sama dengan apa, adik-adik? Yes, KW dibagi dengan konsentrasi OH-. Tinggal kita masukin deh angkanya. KW-nya berapa tadi? 10 pangkat min 14. Kemudian untuk konsentrasi OH-nya berapa? Yes, 0,0025. Sehingga kita dapat berapa? Oh, berarti di dalam larutan pembersih rumah itu ada kandungan ion H+, ya, sebesar 4 kali 10 pangkat minus 12 molar. Ya, jadi intinya apa? Bahwa sebenarnya H+ dan OH- itu pasti ditemukan bersamaan. Tinggal relatif jumlahnya gitu ya. Kalau misalkan jumlah ion H+-nya banyak, maka dia cenderung asam. Tapi kalau misalkan dia jumlah OH-nya relatif lebih banyak, maka dia cenderung basa gitu ya. Nah, kalau jumlahnya sama bagaimana, Bu? Ya, kalau jumlahnya sama berarti dia netral gitu ya. Oke ya, kita langsung saja. Nah, mengapa itu tadi menjadi sangat penting? Karena ini ada kaitannya dengan pH atau derajat keasaman yang paling sering kita pakai pada semua aplikasi senyawaan obat. Ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai aspirin, kemudian kita membahas mengenai antasida dan lain-lain gitu ya. Jadi ini adalah cara mengukurnya. Nah, dulu gitu ya, mengukur derajat keasaman ini sangatlah sulit. Ya, karena apa? Karena kelarutan ion H+ dan OH- itu sangat kecil sehingga sulit untuk diukur. Kemudian ilmuwan bernama Soren Sorenson gitu ya. Ini adalah ilmuwan dari Denmark, kelahiran di tahun 1909 ya. Dia mencoba mengajukan pengukuran keasaman berdasarkan pada persamaan ini di mana pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi dia berusaha menyederhanakannya. Mengingat tadi apa? Kelarutan ion H+ dan OH- itu sangat kecil. Ya, sehingga sulit untuk diukur. Artinya apa? Harus ada pembanding gitu ya. Harus ada satu konsep dasar yang menyederhanakan sehingga muncullah pH sama dengan min log konsentrasi H3O+ atau lebih sering kita kenal sebagai apa? pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, yuk kita masuk lagi. Nah, bagaimana dengan pOH gitu ya, atau derajat kebasaan gitu ya. pOH itu analog dengan pH. Ya, di mana pH sendiri adalah apa tadi? Min log konsentrasi H+, sehingga pOH kita gambarkan sebagai apa? pOH adalah min log konsentrasi OH-. Yuk kita masukkan kembali. Ya, KW tadi sama dengan apa, Dek? Yes, konsentrasi H+ kalikan dengan konsentrasi OH-. Sekarang kita gini. Kalau sebelah kiri kita kasih dengan min log KW, maka sebelah kanan, ruas kanan dari persamaan matematik ini juga harus diberikan dengan nilai min log. Mari kita jabarkan. Ya, min log KW kita tulis ulang. Ya, ini kan sama aja dengan min log A dikalikan B. Ya, ingat, log A kali B itu akan sama dengan apa? Log A plus log B. Karena nilainya minus, maka kita tulisnya bagaimana? Hati-hati gitu ya. Min log berarti apa ini? Min log H plus ditambah dengan min log OH minus. Nah, tadi kita udah tahu nih gitu ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, KW itu nilainya adalah 10 pangkat min 14. Yuk kita masukkan. Berarti log KW-nya adalah min log 10 pangkat min 14. Oke. Kemudian kita masukkan lagi. Ini akan sama dengan apa? Min log H plus min log OH. Yuk kita ingat. Min log H plus setara dengan apa? pH. Log OH minus negatif log OH minus itu sama dengan pOH. Min log 10 pangkat min 14 nilainya berapa? Yes, nilainya adalah 14. Sehingga 14 akan sama dengan apa? pH ditambah dengan pOH. Atau sederhananya bisa kita tuliskan seperti ini. pH plus pOH adalah 14. Oke, tolong diingat-ingat rumus ini. Ya, persamaan ini. Jadi menjadi persamaan yang paling dasar. Yang pertama, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Yang kedua, pOH sama dengan min log OH-. Ya, yang ketiga, pH ditambah pOH gitu ya pada suhu 25 derajat itu sama dengan 14. Ya, ini persamaan ketiga.
Oke, pastikan mencatat dan memahaminya. Oke, yuk langsung saja. Ya. Nah, pH atau derajat keasaman gitu ya, Dek ya, itu bisa diukur. Jadi di lapangan kita bisa menggunakan kertas pH atau indikator asam basa ya. Dia biasanya bervariasi warnanya. Nanti tinggal cocokin. Ketika dicelupkan dia akan berubah warna kemana gitu. Jadi kita bisa tahu pH-nya adalah 1 sampai dengan 13 gitu ya. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya adalah selain itu gitu ya, kita bisa lihat di sini selain menggunakan indikator universal gitu ya, kita bisa menggunakan yang paling akurat adalah menggunakan pH meter digital ya. Jadi nanti ini yang biasanya kita pakai untuk pembuatan buffer gitu ya di fisika farmasi, kemudian kita pakai juga untuk mengukur berbagai macam reaksi atau uji obat ya yang melibatkan tentang derajat keasamannya. Oke, ngomongin pH nggak lengkap ngomongin 3 ini, yaitu apa? Kita mengenal ada larutan asam, larutan netral, dan larutan basa. Sekali lagi, tadi Bu Amel sudah singgung gitu ya, bahwa ya pada intinya di dalam larutan itu ada H+ dan ada OH-. Ya, karena dia merupakan reaksi autoionisasi dari air. Tinggal masalahnya apa? Perbandingan jumlahnya. Ya. Kalau ion H+-nya gitu ya, itu setara dengan 10 pangkat minus 7, maka kita bisa menghitung pH-nya enggak? Yes, pH-nya adalah 7. Ya, jadi larutan netral itu punya pH sama dengan 7. Ya, atau konsentrasi H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Atau bagaimana? Atau H+-nya itu sama dengan OH-nya. Kalau adik-adik ingat, OH-nya kan berapa? Sama kan? 1 kali 10 pangkat minus 7. Nah, bagaimana untuk larutan asam? Larutan asam H+-nya pasti lebih banyak dari 1 kali 10 pangkat minus 7 atau H+-nya lebih banyak daripada OH-nya. Dengan kata lain, larutan asam itu yang bagaimana? Yang pH-nya kurang dari 7. Berarti berapa nih? 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Nah, kemudian larutan basa bagaimana? Larutan basa itu kebalikannya. Jumlah ion H+-nya pasti lebih sedikit. Atau dengan kata lain apa? Ion H+-nya kurang daripada konsentrasi ion H+-nya pasti kurang daripada konsentrasi ion hidroksidanya. Sehingga pH-nya berapa? pH-nya pasti lebih dari 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, seperti itu ya. Jadi, konsepnya seperti itu dan sangat sederhana. Ya, jangan kebalik ya. Asam itu adalah kondisi di mana ion H+ lebih banyak daripada OH-nya atau pH-nya kurang dari 7. Netral di mana kondisi ion H+-nya sama dengan ion OH-nya atau pH-nya setara dengan 7. Ya, sedangkan basa adalah kondisi di mana ion H+-nya kurang daripada ion OH-nya atau pH-nya lebih besar daripada 7. Nah, alat ukurnya bisa pakai indikator universal, juga bisa pakai apa tadi namanya? Yes, kita pakai pH meter digital. Nah, ngomongin asam netral basa, itu kan kita punya banyak seri gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan kekuatan asam basa. Ya, jadi adik-adik nanti akan mengenal ada istilah asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, bagaimana cirinya? Karena kaitannya adalah dengan reaksi ionisasi. Maka yang pertama adalah kekuatannya itu berhubungan dengan kemampuannya untuk terionisasi. Perhatikan gambar berikut. Ya. Kalau molekulnya di dalam air, jadi molekul asam atau basanya di dalam air gitu ya, sangat mudah terpisah. Contoh NaCl, misalkan HCl ya, segera menjadi H+ ya, kemudian sebagai Cl- ya. Ingat, berarti dia apa? Menghasilkan kation dan menghasilkan anion. Kation dan anion ini yang bisa menghantarkan listrik. Ya, sehingga apa? Pasti kalau dia mudah terionisasi menjadi ion-ionnya, ya, maka untuk asam kuat dan basa kuat pasti menghasilkan nyala lampu yang terang. Dan di sekitar elektrodanya ini, elektroda rangkaian alat ini ya, itu pasti banyak gelembungnya. Ya, ini adalah pendekatan secara praktek. Ya, jadi kita bisa mengatakan asam basa kuat ngeceknya bagaimana? Kita bisa menggunakan rangkaian alat listrik seperti ini. Ya, nanti prinsipnya karena dia banyak ionnya, semakin banyak ion yang dihasilkan dari larutan tersebut gitu ya, maka dia apa? Seret akan mudah atau cepat mengalirkan
listrik gitu ya, ionisasi gitu ya, munculnya sebagai gelembung dan lampu yang menyala terang. Nah, kebalikannya kalau dia lemah gitu ya. Oh, ini keliru. Sorry. Ini belum ralat. Karena ini ya. Apabila dia terionisasi tak sempurna ya atau sebagian, tidak sempurna ya. Oke. Ya, tidak sempurna ya. Maka kita sebutnya sebagai apa? Asam lemah dan basa lemah. Cirinya bagaimana? Cirinya adalah nyala lampunya redup. Ya, ada gelembung sedikit atau kadang tidak menyala lampunya gitu ya. Gelembungnya ada tapi sedikit. Nah, maka dia kategori apa? Asam atau basa yang sangat lemah. Bisa dipahami ya. Ini adalah pendekatan secara praktek di lapangan. Nah, gampangannya bagaimana? Nah, ternyata para ilmuwan sudah membuat ringkasannya gitu ya, Dek ya. Jadi kita mengenal tadi ada asam, ada basa gitu ya. Nah, kalau dari tabel ini, semakin ke atas kekuatan asamnya semakin tinggi, semakin ke bawah kekuatan basanya yang semakin tinggi gitu ya. Nah, gampangannya gini. Kalian gak usah menghafalkan semuanya. Yang perlu kalian ingat adalah yang kuatnya saja. Berarti sisanya apa? Sisanya merupakan asam atau basa lemah. Yuk kita lihat. Asam kuat itu hanya ada sedikit. Yang pertama, HClO4. Adiknya, HClO3. Siapa lagi? H2SO4. Kemudian HNO3. Keluarga halida. HCl, HBr, Hi kecuali HF. Bisa? Perlu diulang? Kita ulang. Asam kuat itu adalah HClO4. HClO3 adiknya. H2SO4. HNO3. Ya, dan keluarga halida kecuali HF. Ini adalah asam kuat. Berarti sisanya adalah asam lemah. Ingat, ini penting banget deh adik-adik untuk memahami mana asam kuat, mana asam lemah. Oke, kemudian berikutnya. Kalau basa kuat, lebih gampang lagi. Basa kuat itu, yang paling kuat itu adalah yang berasal dari golongan 2A. Golongan 1A. Ya, kalau basa kuat saja, basa sangat kuat itu dari golongan 1A. Ya, sedangkan basa kuat itu berasal dari golongan 2B. Artinya golongan 1A itu lebih kuat daripada golongan 1B. Masih kan ke golongan 1 apa aja? Lina kami BCS plus stasi bebek mangan cacing seret banget rasanya. Ya, ini adalah golongan 1A. Yang ini adalah golongan 2A. Tinggal apa? Ingat karena ini golongan 1, maka kita tulis di sini. Li-nya sebagai apa? Basa kuatnya berarti sebagai litium hidroksida. Ya, cesium hidroksida. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kita lihat dari BB sampai dengan Ra, dari beryllium sampai dengan Ra gitu ya. Kita lihat di sini karena dia golongan 2, maka kita sebutnya apa? BeOH 2 kali beryllium hidroksida, magnesium hidroksida, Ca kalsium hidroksida, strontium hidroksida, barium hidroksida dan radium hidroksida. Ya, jadi inilah yang kuat, berarti sisanya lemah. Tadi siapa asam kuat? Oke, sambil merem yuk. HClO4, HClO3 adiknya. Kemudian H2SO4, HNO3. Dan ditambah dengan keluarga halida. Kecuali HF. Ya, KLBRI. Itu adalah asam kuat. Kemudian kalau basa kuat, ingat golongan 1A, 2A itu adalah basa kuat. Maka sisanya adalah lemah. Lina kami lebih CS stasi bebek mangan cacing seret banget rasanya. Tinggal diingat-ingat, kalau dari golongan 1 maka OH-nya ada 1. Ya, tapi kalau dari golongan 2 maka dia OH-nya ada 2. Seperti itu ya. Nah, kalian harus benar-benar paham tentang hal tersebut karena ini akan masuk ke dalam penerapan di reaksi kesetimbangan asam dan basa. Oke, untuk reaksi kesetimbangan asam basa Bu Amel lanjut di link berikutnya atau di video selanjutnya.